تعالى وبركاته. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita semua Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habsi, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa hafizahullah wa ra'ah. Yang saya muliakan juga, yang saya hormati orang tua kita Al-Habib Mahmud Bahashim, Al-Habib Muhammad Al-Kab, Al-Habib Abu Bakar Sakran, dan juga ada Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddad, dan habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dan Allah mudahkan semua urusan mereka, dikabulkan semua hajat-hajat mereka, amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, di majlis yang insyaallah penuh dengan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya kita pada malam hari ini, kita membaca salawat, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul kita juga untuk menimba ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini adalah warisan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dikatakan innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilm. Sesungguhnya dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Musa sampai ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak meninggalkan duit, dirham. Yang ditinggalkan oleh mereka adalah ilmu agama. Dan kita berkumpul pada malam hari ini mengambil daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita berlomba-lomba untuk mengambil daripada peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu agama. Dan insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, kesusahan kita diangkat oleh Allah menjadi kesenangan, dan insyaallah kita semua kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya orang yang hadir di majlis ilmu agama ini, insyaallah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya macet. InsyaAllah dengan kita hadir di majlis ilmu ini, InsyaAllah rezeki kita diluaskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat hadir di majlis ilmu. Makanya diceritakan dalam kitab Manhajus Sawi, dahulu ada seorang ulama, seorang wali, seorang soleh yang bernama Syekh Mansur bin Ammar. Beliau ini adalah orang yang soleh, beliau terkenal pada zamannya. Syekh Mansur ini kalau udah buka majlis taklim, pengajian, semua toko tutup, pasar tidak ada yang buka, semuanya hadir di majlis Syekh Mansur bin Ammar. Ketika itu ada seorang budak hamba sahaya, yang hamba sahaya ini dia mempunyai majikan yang kejam, suka nyiksa budaknya.
dipukul nih budaknya. Ketika itu beliau ini majikannya memerintahkan kepada budaknya untuk belanja ke pasar. Awas kalau tidak lambat daripada pulang ke rumah akan aku pukul, akan aku siksa. Dikasih uang 4 dinar. Lari ini budak pergi ke pasar. Sampai ke pasar, subhanallah, toko tidak ada yang buka, pasar sepi. Sampai ada orang yang berjalan ditanya oleh budak tersebut, wahai fulan bin fulan, aku mau tanya, kok kenapa pasar sepi, tidak ada yang buka toko? Kata orang tersebut, jangan harap engkau akan dapatkan toko akan ada yang buka. Karena apa? Karena hari ini ada pengajian Syekh Mansur bin Ammar. Siapa? Syekh Mansur bin Ammar, seorang wali. Beliau ini terkenal apa? Mustajabud dakwah. Beliau kalau udah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata budak tersebut, aku mau belanja terus bagaimana? Ya sudah, kalau engkau memang mau belanja, kau tunggu saja sampai majlis tutup, bubar, maka mereka akan pulang buka tokonya. Kata budak tersebut, daripada aku nunggu di toko sendirian, baik aku ikut hadir di majlis Syekh Mansur bin Ammar. Hadir di majlis taklim bukan untuk mengambil keberkahan, untuk mengambil ilmu, untuk menunggu apa? Toko apa? Orang bubar dari majlis, maka toko akan buka. Subhanallah, sampai di majlis Syekh Mansur bin Ammar, budak ini duduk di paling belakang. Dia mendengarkan dari pengajian nasihat daripada Syekh Mansur bin Ammar. Sebelum beliau Syekh Mansur bin Ammar ini tutup pengajiannya, beliau mengatakan, barang siapa yang mempunyai uang 4 dinar, impakkan kepadaku untuk fuqara wal masakin, maka akan aku berikan 4 doa. Karena apa? Syekh Mansur bin Ammar ini terkenal mustajabud dakwah. Beliau kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di majlis itu, karena belum buka toko, belum ada penghasilan, tidak ada yang bisa mengimpakkan hartanya kepada Syekh Mansur bin Ammar. Kemudian budak yang paling belakang mengatakan, wahai Syekh Mansur bin Ammar, aku akan menimpakan uang 4 dinar. Kata Syekh Mansur, maju. Dikasihkan uang 4 dinar. Bukan uangnya dia. Uangnya siapa? Majikannya tadi. Nekat ini anak. Ini budaknya nekat. Uangnya orang dikasihkan. Subhanallah, kata Syekh Mansur bin Ammar, wahai budak, apa yang engkau inginkan? Doa apa yang engkau inginkan? Kata budak tersebut, aku ini adalah seorang budak, wahai Syekh Mansur bin Ammar. Aku capek jadi budak. Engkau doakan, mudah-mudahan aku punya majikan, Allah buka akan hatinya sehingga ia mau memerdekakan aku dan aku menjadi orang yang merdeka. Maka didoakan oleh Syekh Mansur bin Ammar dan dia aminkan orang yang hadir di majlis tersebut. Ribuan orang mengatakan amin. Itu doa pertama. Doa kedua, beliau mengatakan, budak itu mengatakan apa? Doa kedua, wahai Syekh Mansur bin Ammar, engkau doakan aku mempunyai majikan yang zalim, suka nyiksa, kerjaannya mabuk, kerjaannya zina, kerjaannya judi. Engkau doakan mudah-mudahan ia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Mansur bin Ammar mengatakan, didoakan oleh Syekh Mansur bin Ammar, mudah-mudahan majikanmu bertobat kepada Allah, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus doa ketiga apa, wahai budak? Kata budak tersebut, doa ketiga, wahai Syekh, engkau benar-benar doakan. Apa doamu? Engkau doakan mudah-mudahan aku mendapatkan uang 4 dirham. 4 dinar katanya. Kok sedikit mintanya? Iya, uang yang aku impakkan itu uang majikanku, aku disuruh belanja katanya. Aku mau ganti uang yang 4 dinar tadi. Ya sudah, kata Syekh Mansur bin Ammar, didoakan mudah-mudahan kau mendapatkan uang 4 dinar, mudah-mudahan rezekimu dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezekimu juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ketiga. Terus doa keempat apa? Doa keempat kata budak tersebut, engkau doakan aku mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosaku dan dosa majikanku tadi, tuanku tadi, dan dosa engkau juga, wahai Syekh Mansur bin Ammar, dan orang-orang yang hadir di majlis ini. Maka Syekh Mansur bin Ammar singkat cerita mendoakan orang-orang, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa engkau dan dosa majikanmu dan orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Subhanallah, setelah didoakan bubar orang majlis. Yang buka tokonya, pulang ke rumahnya. Budaknya bingung, uang 4 dirham sudah
diimpakan. Mau belanja nggak ada uang lagi, pulang takut. Kalau pulang pasti dipukul oleh majikannya. Akhirnya apa? Dia kembali beranikan dirinya untuk pulang. Subhanallah. Sebelum sampai di rumahnya, ini majikan sudah nunggu, bawa pacut, bawa cambuk. Bawa cambuk, mau dicambuk ya sudah. Kata majikan, mana belanjaan? Engkau sudah terlambat, engkau tidak membawa belanjaan. Kau dari mana? Kata majikannya. Wahai majikanku, sebelum engkau memukul, kok engkau dengarkan sebentar saja. 5 menit saja aku akan jelaskan. Ya sudah, kau jelaskan. Tadi setelah engkau perintahkan untuk belanja, aku sampai ke pasar, tapi ada toko yang buka. Terus ada orang, aku tanya, kenapa toko ada yang buka? Orang sepi di pasar. Kata orang tersebut, jangan harap engkau akan dapatkan toko yang ada buka pada hari ini. Karena apa? Karena hari ini ada pengajian Syekh Mansur bin Ammar. Subhanallah, ketika disebutkan nama Syekh Mansur bin Ammar, berbarangan turun hidayah kepada majikan tersebut. Siapa? Syekh Mansur bin Ammar. Terus, iya, daripada aku tunggu di pasar sendirian, aku hadir di majlis Syekh Mansur bin Ammar. Singkat cerita, sebelum beliau menutup pengajiannya, ini Syekh Mansur bin Ammar mengatakan apa? Barang siapa yang mempunyai uang 4 dinar, berikan kepadaku, impakkan kepada fuqara wal masakin, maka akan aku beri 4 doa, kata Syekh Mansur bin Ammar. Ini apa? Majikannya, tuannya udah nggak enak hati. Jangan-jangan uangku kau kasihkan kepada Syekh Mansur bin Ammar, katanya. Iya, katanya, uang yang 4 dinar aku kasihkan kepada Syekh Mansur Ammar. Terus engkau mau minta apa doa daripada Syekh Mansur Ammar? Aku minta mudah-mudahan engkau membebaskan aku capek jadi budak. Subhanallah, apa kata oleh majikannya? Sekarang anta hurrun liwajhillah. Sekarang engkau bebas, engkau merdeka, kata majikan tersebut. Subhanallah, kita ambil pelajaran dari sini. Berkat apa? Hadir majlis. Yang tadinya menjadi budak menjadi merdeka. Dan kita juga yang hadir majlis ini, kita masih budaknya dunia, budaknya hawa nafsu. Kita minta dihadir majlis ini, mudah-mudahan kita dibebaskan daripada perbudakan, budak hawa nafsu, budak apa lagi? Budak dunia. Kemudian apa kata budak tersebut? Doa kedua apa? Doa kedua, aku minta kepada Syekh Mansur bin Ammar, engkau doakan aku mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada engkau. Wahai Tuhan, engkau ini bermaksiat, engkau orang Islam, engkau tidak pernah sholat, kerjaanmu bermaksiat kepada Allah. Aku takut engkau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Maut itu, meninggal itu, malaikat kalau mencabut nyawa itu tidak ada kompromi lagi. Aku takut engkau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah, menangis ini majikannya. Langsung dia masuk ke rumah, langsung ambil wudu, sholat 2 rakaat, 2 doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat hadir majlis ilmu. Dan kita juga yang hadir di majlis ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada keluarga kita, anak kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita yang belum bertobat kepada Allah, masih membuka auratnya, masih mau bermaksiat kepada Allah. Kita minta mudah-mudahan keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah sehingga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Doa ketiga, wahai Tuhan, aku minta kepada Syekh Mansur bin Ammar, mudah-mudahan beliau mendoakan aku mendapatkan uang 4 dinar. Karena apa? Uang itu akan aku kembalikan kepada engkau, wahai Tuhan. Apa kata Tuhan tersebut? Majikannya mengatakan, sekarang uang 4 dinar itu sudah nggak usah kau bayar. Lunas. Masuk ke dalam dia, majikan ini masuk ke dalam, keluar bawa uang 40 dinar. Subhanallah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, utang lunas, mendapat uang 40 dinar. Berkat apa? Berkat hadir majlis taklim. Dan kita juga yang hadir pada malam hari ini, mungkin rezeki kita macet, mungkin uang kita ada, mungkin masih ada di sama orang. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezeki kita dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yang keempat, doamu wahai budak. Aku minta kepada Syekh Mansur bin Ammar, mudah-mudahan engkau doakan aku wahai Syekh Mansur, Allah ampunkan dosa-dosaku dan dosa engkau juga wahai Tuan, dan dosa orang-orang yang hadir di majlis taklim tersebut. Subhanallah, kata majikan tersebut, kalau 3 doa tadi mampu aku mengabulkannya. Kalau mengampunkan dosa ini bukan urusanku, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini budak dibebaskan oleh majikannya, dikasih uang 40 dinar. Subhanallah, langsung kaya ini budak. Tak payah cari duit lagi, langsung langsung jadi orang kaya. Kemudian sebelum tidur ini majikannya setengah tidur dan setengah bangun lah, dia mendengar suara mengatakan apa? Wahai majikan, apakah engkau ini lebih hebat? Engkau bisa mampu mengabulkan 3 permintaan budak tersebut. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mengampuni dosa-dosa engkau dan dosa budak tersebut dan dosa orang-orang yang hadir di majlis taklim tersebut. Subhanallah. Dan kita juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat kita hadir di majlis ini, majlis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah tidak haramkan mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bi nasri wa fil faraji wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.